Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad qatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan kita tempuh dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita, dimanapun kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan bermacam aktivitas. Lalu kita hadir di surau kita ini. Kita datang ke tempat kita ini. Kita duduk dan berkumpul di dalam surau kita ini. Tujuan kita sama. Harapan kita sama. Keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dari awal sampai akhir. Semuanya dengan harapan kita. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan rutinitas tahunan ini yang kita sadari bahwa kegiatan ini merupakan peringatan Isra wal Mi'raj yang sering kita lakukan, yang suka kita kerjakan, dari surau yang satu ke surau yang lain, dari masjid yang satu ke masjid yang lain, bahkan dari madrasah yang satu ke madrasah yang lain, bahkan dari kantor yang satu ke kantor yang lain. Ketika datang bulan Rajab, kita diajak oleh Allah untuk merasakan kemahabesar Allah bersama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu harapan kita. Bagaimana peristiwa-peristiwa Isra, begitu juga peristiwa-peristiwa Mi'raj, kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Kita jadikan patokan dalam kehidupan. Sehingga ada mau'izahnya, ada pelajarannya, ada manfaatnya. Sehingga duduknya kita dalam masjid, duduknya kita dalam surau, duduknya dalam pengajian-pengajian, kita mendapat suatu ilmu yang berharga. Yang kemudian ilmu itu kok malam kita bisa pekalangkan, kok siang bisa kita petungkean, sehingga hidupnya kita dalam beramal dan matinya kita dalam beriman kepada Allah. Dan insya Allah sadonyo semuanya kita di akhirat masuk surga. Amin. Kalau mau ibu-ibu masuk surga, pailah, pailah masuk surga leh. Ibu hadirin wal hadirat, semua kita yang berhadir pada malam ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu, bagaimana malam ini kita bisa berpatok kepada ungkapan, bisa berpedoman kepada ungkapan at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Dengan pertemuan kita malam ini, dengan acara kita malam ini, dari kaji-kaji yang telah disampaikan dari awal, dari uraian-uraian yang telah kita dengar bersama, mampu mengeluarkan bermacam bentuk kotoran-kotoran dalam diri kita, kotoran-kotoran dalam jiwa kita, kotoran-kotoran dalam hati kita, yang kemudian kalau hati sudah bersih, diri sudah bersih, jiwa telah bersih, kita isi dengan yang mahmudah. Apa itu? Dengan yang baik-baik. Kalau sudah jiwa diisi oleh yang baik-baik, InsyaAllah awak boneh sadoalahnya. Alhamdulillah. Kalau lah boneh, umpama timun rancak di kilo harga maha masuk karung sadonyo. Kenapa? Karena timunnya timun rancak, padinya padi boneh. Kenapa begitu? Begitu banyaknya kita duduk dalam surau malam ini, begitu banyaknya kita kumpul dalam surau saat ini, begitu banyaknya kita mendengar pengajian detik ini. Bisa dikatakan kau ndak sadonyo boneh kodoh. Ado yang ampuh. Betul? Ado yang ampuh. Cuma dek yang ampuh kau duduk dalam yang boneh, bantu boneh lonyo. Padahal ampuh. Siapa yang ampuh tu buya? Bisa saja ibu-ibu ampuh, bisa saja kami laki-laki boneh, atau kami laki-laki yang boneh, awak ibu-ibu yang ampuh, bisa. Barek sabalah tu. Barek sabalah tu. Oh, Pak, salah mau ngomong tadi tu. Jadi baanda aja ampuh kami laki-laki ko. Lena kapa ibu-ibu laki dapat laki ampuh. Masalahnya bu, kalau laki-laki ampuh itu bisa jangka panjang. Lahir anak ampuh. Kalaulah anak kita ampuh, yakinlah minantu pasti dapat pajam ampuh. Kalaulah anak ampuh, minantu ampuh, insya-Allah tarimo beko lahir cucu ampuh. Kini ampuh kami. Kok ibu-ibu ampuh, insya-Allah kami bisa carinan boneh. Ibu, tapi seluruh kita, semua kita yang berhadir, insya-Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian karena tujuan kita peringatan Isra wal Mi'raj ini, tentunya tujuan kita bukan sekedar hanya untuk si sami saja, hanya sebagai pendengar setia saja, hanya untuk sekedar mendengar cerita saja, hanya untuk melihat siapa yang berbicara saja. Tapi bagaimana kita duduk berkumpul saat ini, mampu mengisi jiwa kita, mampu mengisi zahiriyah dan jasmaniyah kita. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh kita yang zahir karena hidupnya tubuh kita yang batin. Bergerak tubuh kita yang zahir karena bergeraknya tubuh kita yang batin. Berkehendak tubuh kita yang zahir disebabkan berkehendaknya tubuh kita yang batin. Sebab itulah ibu dan bapak, kita tidak hanya sekedar memberikan saja kebutuhan zahir, memberikan saja keinginan zahir, memenuhi bermacam permintaan zahir dengan makanannya, dengan minumannya, dengan vitaminnya, dengan kebutuhannya, dengan keinginannya. Tapi kemudian kadangkala kita lengah, kadangkala kita lalai, kadangkala kita lupa dengan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau awak hanya sibuk dengan kebutuhan zahir, berkecimpung dengan bermacam keinginan zahir,
mengutamakan bermacam bentuk makanan-makanan zahir. Lalu awak lengah dengan keinginan batin, awak lengah dengan vitamin batin, awak lengah dengan bermacam makanan batin. Maka yakinlah ibu jawab, zahir awak saja yang sehat, yang kemudian batin awak bermasalah. Batin awak kena virus, batin awak setasapo, batin awak mungkin damam. Kalau sudah batin bermasalah, zahir akan ikut masalah. Apa masalah bagi zahir? Ketika zahir dibawa ke surau, ketika zahir dibawa ke masjid, ketika zahir dibawa dalam pengajian, maka yakinlah zahir kita akan ada reaksi daripada hal yang kemudian si zahir tadi, awak tadi, sambil mendengar pengajian mungkin bisa jadi sami'na wa makuna. Aku dengar tapi sambil maku aku. Atau sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar tapi sambil ngantuk. Kenapa zahir bisa begitu? Kenapa mata bisa begitu? Persoalannya adalah batin. Kalau batin bermasalah, maka akan bermasalah kepada zahir. Tapi kalau batinnya bagus, kalau jiwanya mantap, walaupun zahir bermasalah, insya Allah aman. Banyak orang yang sakit di rumah, lututnya sakit, kakinya sakit, kepalanya sakit, giginya sakit, sado yang ada sakit, bahkan anaknya sakit, lakinya walaupun banyak penyakit dinya, tidak mengurangi keinginan batinnya untuk datang mendengar pengajian di surau. Tidak mengurangi keinginan hatinya untuk hadir untuk sami'na wa ata'nya. Tapi kalau zahirnya cuma sehat, tapi batinnya kadang-kala sakit, walaupun rumahnya di pinggir surau, badakian dinding jo dinding surau, kamar mandi badu-adu jo kamar mandi surau, lantainya ciek jo lantai surau, 20 kali tiap hari ke surau mondar mandir, tapi bukan masuk surau, cuma sekedar numpang ke jamban di WC surau. Oi. Nah, oleh karena itu tujuan dari peringatan Isra wal Mi'raj ini saya garis bawahi untuk pengisian rohaniah. Hadirnya kita malam kini tidak saja zahiriyah, bahkan batniyah, dan tidak saja batniyah, cuma dan juga zahiriyah. Sesuai dengan pengajian Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra perjalanan bawah, Mi'raj perjalanan atas. Isra hablum minan nas, Mi'raj hablum minallah. Isra berhubungan dengan tubuh zahir, Mi'raj berhubungan dengan tubuh batin. Isra jangka pendek, Mi'raj jangka panjang. Perjalanan Isra dari mulai rumah Umiani sampai ke Masjid Baitul Muqaddis, bara jaraknya cuma 1239 km. Dalam perjalanan itu diperlukan pembersihan jiwa. Walaupun jarak tempuh hanya 1239 km, diperlukan kebersihan jiwa, diperlukan kebersihan hati, diperlukan kebersihan diri agar tidak terpedaya, tidak terpengaruh, tidak terpesona. Nah, betul? Betul? Awak jangankan berjalan sejarak 1230 km, dari Sigo ke Pasar Tampurung saja banyak masalah. Nampak rumah orang bermasalah di awak, nampak anak orang bermasalah di awak, nampak laki orang bermasalah. Kenapa bisa bermasalah? Masalahnya satu, jiwa kumuh, jiwa kotor.
kotor jiwa. Makanya Rasul sebelum diawali perjalanan pembersihan hati, pembersihan jiwa, pembersihan diri. Apakah Nabi kotor hatinya sampai dioperasi? Enggak. Mencukupkan ampe perkara. Kalau tadi dah dibuka kaji le Tuanku Daniel ampe-ampe. Nah, ini ditambah lo. Nabi pun operasinya ampe kali. Dari usianya 2 tahun sampai usianya 51 tahun lebih. Ketika pemberangkatan Isra wal Mi'raj. Sampai kali pembedahan untuk mencukupkan. Kenapa? Karena i'tibar. I'tibar bagaimana? Linuriyahu min ayatina. Untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Baik persoalan yang alah terjadi maupun persoalan yang belum terjadi. Baik persoalan yang sedang dihadapi maupun persoalan yang bakal dihadapi. Peringatan Isra Mi'raj itu pelajaran kepada tubuh zahir dan juga pelajaran kepada tubuh batin. Jadi malam ini sama-sama kita mendengar yang nanti bisa hidup kita bisa pekalangkan, kok siang bisa kita patungkean, kok malam bisa kita pekalangan, yang insya Allah awak hidup dalam beramal dan mati dalam beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul teristimewa. Saking istimewanya Rasul Muhammad itu sampai diundang oleh Allah sampai ke mustawa. Apa dalilnya tuh Buya? Asra. Nabi diundang, Nabi diperjalan, Nabi dihimbau. Artinya perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukan kehendak Muhammad. Itu keinginan Allah. Kalau Allah sudah berkeinginan, hilang keinginan awak. Kalau Allah telah berpunya keinginan, maka tidak ada keinginan awak. Bahkan dalam kaji guru-guru kan dibaca, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Apa yang kita banggakan leh? Buya, hamba orang rancak cantik kayak bidadari turun dari WC. Dari WC turun lah. Bangga aja wajah yang rancak. Bangga aja kulit mulus kayak batang pisang bakuba. Oh, body kayak gitar Spanyol. Kira-kira rancak tuh cantik itu berapa lama sih? Semuanya baharu. Bukan kadim. Baharu. Muhadas. Kalaulah sifatnya sifat muhadas, tidak perlu kita banggakan, tidak perlu kita ongehan, tidak perlu kita sombongan. Oh, bauda cie ongeh. Oh, balaki cie ongeh. Etek sebelah 8 baleh lakinya. 8 baleh pak, nak ada nyongeh anu-anu sajonyo. Lenyo tak kawak laki dia 8 baleh, 8 baleh, 8 baleh. Dia tak katu. Ndak, yo anu-anu kadang-kadang laki awak lakinya tu. Oi. Pantas dan wajar rasanya kalau kita bersyukur kepada Allah, lalu mengagungkan kekasihnya Allah Rasulullah dengan memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena janji
barang siapa yang mereka mau bersalawat kepada Rasul 500 kali kulla yaumin, dalam setiap hari, lam yaftakhir abadan, niscaya mereka tidak Allah berikan hidup susah, tidak Allah fakirkan, tidak Allah miskinkan, tidak Allah melaratkan. Tapi kenapa hari ini piti banyak susah, nggak ada piti susah, ada rumah susah, nggak punya rumah susah, balaki susah, mati laki susah. Kenapa bisa begitu? Nggak ada bahagianya, susah terus. Kurangnya kita bersalawat. Kalau Allah rajin bersalawat, walaupun piti seketek cukup, walaupun barangkali gaji ketek cukup, rumah ketek cukup, laki ngene cukup. Kenapa bisa cukup? Karena sesuai kata Nabi, Bu, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan orang yang piti banyak, tapi orang yang kaya itu adalah orang yang selalu merasa cukup. Doya kan dicari, litai lah awak. Banyak pun rumah, banyak pun harta, banyak pun ini itu, piti balipe-lipe, oto awak mengkilek-kilek, rumah kita buat tingke-tingke, bini awak ampe kame-kame. Kira-kira ajal datang, maut tiba, janji ditepati, kemudian kembali kepada Allah, yang dari Allah kembali kepada Allah, yang dari Muhammad kembali kepada Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lantas apa yang akan kita hadapkan di hadapan Allah? Apa yang akan kita bawa kepada Allah? Apa yang akan kita tintingkan di hadapan Allah? Lihat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, mereka harus punya amal yang saleh. Harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Ibadah badaniyah salat, ibadah qalbiyah zikir, ibadah maliyah infak, zakat dan sedekah. 3 ibadah inilah harta awak, 3 ibadah inilah modal awak, 3 ibadah inilah sebagai pusatku awak, sahabat awak, teman awak, saudara awak. Kece orang ulaan, the best friend, teman yang terbaik. Bukan istri, bukan kami laki-laki. Jangan awak kece lo, teman saya yang terbaik Buya, suami saya. Suami, iya. Bahapun kecil laki awak cinta je awak itu muncungnya tu. Hatinya tak ada dan lain. Ya tu nak. Le satu laki awak mati, laki satu lo menemani awak di alam barzakh. Ndak. Oh awak mati, laki ingin mati pula, adin mati lo. Le ada takatu. Aduh dah. Kok aduh takatu dalang lagi itu. Makanya mohon maaf. Kami laki-laki ketika bini mati, kami anak saja. Anak saja. Bako nak menangis Buya, nak sayang Buya kami mati. Sayang leh, bukan nangis gara-gara awak mati. Sorry lah yow. Emang kalau kami menangis, lebih bisa awak duit balik. Tidak, mangga kami menangis. Kok kamu menangis jo kami? Itu dek sagan jo wali nagari. Dek sagan jo wali nagari, biar nampak di wali awak agak cinta seketek jo kanakannya. Ama nangis partisipasi lah kami seketek. Alah tu. Sambil menangis awak nak kami cari. Tidak.
Siapa kami cari? Orang yang datang silih berganti, rancak buruk, gapuk, kurus, tinggi, rendah, putih, hitam. Dalam penganak otak berfikir, sudah konan ma ditukale. Nah, ternyata kami laki-laki, mohon maaf, bukan sahabat awak yang setia. Makanya ibu-ibu hati-hati carilah, hati-hati. Jangan sado orang kita pala. Hati-hati, karena sadonyo laki-laki itu buaya, kecuali saya. Ibu, kau alun mulai kau dah. Karena mau cari tadi naik pertama lamo, naik kedua lamo lo, lamo lo. Pemanasannya lamo kau. Kalau mulai pemanasan baru umpama main bola lari-lari. Apa namanya itu? Sa'i namanya tu, lari-lari kecil dulu. Terus le talok le duduk. Talok menengah. Okeylah kalau begitu. Ini kali yang kedua saya hadir tahun kemarin, taklah sampai setahun, tahun kemarin di Suro yang sedang dibangun sekarang. Tahun ini alhamdulillah hadir kembali di Suro kita ini. Walaupun sebahagian jamaah lah banyak nampak di media sosial, tapi yang langsung basebokkan baru malam kini sebahagian kecil. Ambo yakin di antara awak yang hadir malam kini, ada yang kenal dengan kita, ada yang juga belum kenal, kan begitu? Tapi saya hadir di sini, saya datang kemari, saya duduk di tempat ini, berbicara dengan kita semua. Insya Allah tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Kenapa? Umat Islam kan telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya, dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya. Kalau akidahnya sama, nyo adalah dosa nak kita. Betul? Ikatan akidahlah kita hadir di sini. Ikatan akidahlah kita bersama di sini. Ikatan akidahlah kita bertatapan muka di sini. Padahal saya asli orang Kalimantan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ayah saya orang Aceh Selatan, Tapak Tuan. Tapi izin Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa pada malam itu Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA akan datang ke Surau Ganting. Semua telah diatur oleh Allah. Kalau Allah telah mengatur, maka insya Allah kita sedang akan hanya untuk diperjalankan saja. Hadirnya saya di sini asrah, diperjalankan oleh Allah. Hadirnya saya kemari isra, diundang kemari, dihadiri kemari, didatangi kemari. Dan semua kita di sini golongan isra. Pindahnya dari rumah kita ke masjid, sebagaimana Rasulullah dari rumah pindah ke masjid. Rumah-rumah Umiyani lokasinya Makkah Al-Mukarramah. Masjid namanya. Maka sampai ke masjid. Perjalanan Nabi dari masjid ke masjid. Rupanya masjid itu luar biasa. Paning-paning di rumah, pergi ke masjid. Suntuk pengana di rumah, pergi ke masjid. Baca awak jo laki di rumah, lari ke masjid. Ndak ada orang kadita nak di rumah, pergi ke masjid. Ndak ada pek roti di rumah, pergi ke masjid. Oi, betul ndak? Rahmat Allah masjid kok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun beliau mampu merubah manusia yang biadab menjadi umat yang beradab. Merubah manusia yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu. Merubah manusia yang tenggelam dalam kekafiran, tenggelam dalam kemusyrikan, tenggelam dalam kemunafikan, menjadi umat yang bertauhid kepada Allah. Sampai awak malam kini masih dapat mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat Allah, mengesahkan af'al Allah. Baca lo mengesahkan zat Allah. Yo nak dole Tuhan
Yang kita yakini, yang kita sembah hanya Allah semata. Yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan seketik pun. Itu cara mengesahkan zat Allah. Bahawa cara mengesahkan af'al Allah. Tidak ada yang kamangki ayiko illallah kecuali kudrah Allah. Jangan marah suawak yang mangkik galih ko. Jangan yang marah suawak na mangkik kaki ko. Jangan yang marah suawak yang mengatakan begini. Karena tadi lah mau sampaikan la qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun bil haq illallah. Kalaulah yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, insya-Allah tumbuh rasa cinta kepada Allah. Kalaulah tumbuh rasa cinta kepada Allah, refleksi cinta itu apa kata Allah dalam Al-Quran? فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu selesai mengerjakan salat, fadzkurullah. Mereka berzikir kepada Allah. Apa zikir yang kita baca usai salat? Subhanallah, bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Wa hamidallah, bertamid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa untungnya bagi awak kalau awak lakukan hal itu? Ghufirat qatayahu walau kanat mislat dabaril bahri. Allah hapuskan dosa-dosa awak. Allah hilangkan dosa-dosa awak. Walaupun dosa awak sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Bara manfaatnya awak berzikir. Apa boleh awak nan hadir malam kini yang mau calik-calik nak donan bebas dari dosa dah. Bermacam-macam bentuk dosa awak malam kini. Nampak di wajah awak masing-masing. Kalau dosanya barik 15 ton, barik kepalanya langsung. Itu tanda dosa barik tu. Barik kepala benanduan dosa barik. Kalau dosanya cuma 4 ton, dia goyang-goyang tanggungnya. Kalau tidak ada dosa, aman sinyo. Refleksi daripada dosa. Karena kamu katakan tadi, awak yang hadir kini kan tak sadonya boneh. Kalau ada nanampo. Betul Pak nak? Ada nanampo. Baca lo mencari buaya biar kami jalan. Mana boneh, mana nampo. Dan laki-laki dan nampo. Kami laki-laki padusi dan boneh. Kita cari. Baca lo nyo. Ambil padi segenggam. Masuk dalam air. Alam ember. Isi air penuh-penuh. Melimpah air itu. Cari nanampo keluar tak jauh. Kalau ditambah air keluar nan nampo, ditambah air keluar nan nampo, akhirnya anan tinggal di dalam. Nan boneh, walaupun air melimpah, nan boneh hendakkah keluar dari ember itu doh. Begitu juga malam kini, lama mau ceramah, lama melimpah. Akhirnya nan nampo keluar cek-cek, keluar cek-cek, keluar cek-cek, keluar cek-cek. Cek-cek nan nampo keluar. Beko tinggallah nan boneh. Jadi sianan keluar dulu ambolun selesai, berarti itu pajam. Kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah? Alasannya lah disampaikan tadi. Ada alasan karena meninggalnya istri tercinta. Ada alasannya karena menjemput salat. Ada alasannya karena untuk menjemput gelar Habibullah. Ada alasannya karena perdebatan langit dan bumi. Tapi semua alasan itu tujuannya tidak lain adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kepada Rasulullah? Tidak kepada nabi-nabi yang lain. Bahkan hampir 1000 nabi Allah kirim ke dunia. Tapi Muhammad nabi yang istimewa. Kenapa istimewanya Muhammad? Karena Muhammad basyarun lakal basyar. Manusia yang tak sama dengan semua manusia yang ada. Apa yang tak sama dengan manusia yang ada?
Kok kulit semua je kulit awak, kok bermatonya awak bermata lo, kok bermuncungnya awak bermuncung lo, kok berbininya awak berbini lo, kok pemimpinnya awak pemimpin lo. Tapi yang berbeda dengan Muhammad, yang berbeda antara awak dan Muhammad adalah esensinya. Esensinya, batinnya, dirinya, jiwanya. Esensinya Muhammad berbeda dengan esensinya kita. Batinnya Muhammad berbeda dengan batinnya kita. Sehingga Muhammad merupakan nabi penutup. Beliau sanggup berkata, mampu menyatakan sikap dengan satu ucapan dan ungkapan. Wa ana khatamun nabiyina. Akulah nabi penutup. Akulah nabi terakhir. Akulah nabi penghabisan. La nabiyya ba'di. Sehingga nak boleh nabi setelah aku, nak boleh rasul lahir, nabi lahir setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar, pantas apa disampaikan oleh guru kita yang pertama tadi, anak kita bersama, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sukses di pondok pesantren dan menjadi guru besar, guru kita bersama nanti, amin. Apa kata beliau tadi? Bahwa Muhammad merupakan nabi penutup. Kok adole muncul nabi besok mengaku sebagai nabi, sungguh pun sorbannya besar, jubahnya nyeser sampai ke tanah, jenggotnya panjang sampai ke pusat. Walaupun Al-Quran yang 30 juz ko nyo hapa di luar kepala. Tak dalam kepala apa-apa di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallam bil lughatil arabiyyah, dia berbicara dengan kalimat Arabiah, nyo mengaku sebagai nabi, nyo mengecek sebagai rasul. Maka awak dan hadir malam kini yang mau sampaikan wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Ada dalilnya tu Bu ya. Dalilnya tertulis dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam fi Ilmil Kalam pada halaman 73. Dinukilkan waktu Subhaniyuna sallallahu alaihi wasallam khusus kepada nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu qatimur rasul, beliau adalah nabi penutup, beliau adalah nabi terakhir, beliau adalah penutup para nabi, penghabisan para rasul. Wa bi anna syar'ahu la yunsaku ila akhir zaman, syariatnya, agamanya, tuntunannya, Islam yang malam ini kita yakini sebagai agama kita, la yunsaku ila akhir zaman. Tidak boleh kita ganti-ganti, tidak boleh kita tukar-tukar, tidak boleh kita tinggal sampai akhir zaman nanti. Setuju? Baapun hidupnya awak kini, baapun susahnya awak kini, baapun payahnya awak kini, payahnya payah sabanta, susahnya susah sabanta, melaratnya cuma sabanta. Kenapa awak dah berfikir bahawa di akhirat besok siapa kamu bantu lagi? Siapa kamu nolong lagi? Siapa kamu menyelamatkan lagi? Tidak ada yang mampu menolong dan menyelamatkan kita. Allah dan Rasulullah. Kenapa sekarang awak sebagai umat, yang mengaku sebagai umat, yang berkata sebagai umat, mengikrarkan diri sebagai umat, mulut awak lebih banyak menyebut orang sabalah ketimbang berselawat kepada Rasulullah? Betul apa betul? Oi. Itu mulut awak lebih banyak berselawat atau banyak muta orang sabalah? Banyak menyebut orang sabalah. Banyak menyebut orang sabalah. Orang sabalah kaya, awak heboh di sabalah. Orang sabalah bangun rumah, darah awak naik seorang di sabalah. Orang sabalah beli oto, awak nandak lama lalok di sabalah. Orang sabalah balaki cek lay, awak tak kajut seorang di sabalah, langsung mati seorang di sabalah. Yang balaki aman-aman awak nak mengama-ngama, alhamdulillah. Padahal andai kata kita bersalawat kepada Rasul ketika masih hidup di dunia, Bu,
Itu nan kamu nyelamai awak. Tidak panik mencung awak tu dah berselawat. Tidak susah mencung awak berselawat itu. Tidak latih lo awak berselawat. Sambil duduk, sambil tagak, sambil lalu. Tidak ada latih. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Payah enggak? Susah enggak? Tapi kenapa kita kurang berselawat? Kadang-kadang daripada berselawat, kadang-kadang awak suka berlagu. Di mana duduk berdendang seorang, di mana duduk berdendang seorang. Duduk sini berdendang, duduk suka berdendang. Kok yang ancak didendang dah tu dah. Aku kadang-kadang mendendangnya menyindir orang sebelah lo. Tak tuntung ke lamai jagung ke. Ya tak tuntung ke lamai jagung. Tak guna ke cambung besi. Turun perintah kepala kampung. Jando suruh balaki. Lagu tu. Tak sadar dia jando sebelah tu hampir balik tahun mati laki. Banyaklah berselawat kepada Rasul. Karena Rasulullah yang akan menyelamatkan awak. Rasulullah yang menolong awak. Rasulullah yang akan membantu awak, ibu jawab. Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya penghormatan kita bersama, kemuliaan kita bersama kepada buya kita, guru kita bersama, orang tua kita di negari kita. Alhamdulillah, beliau awal-awal jauh-jauh hari, kalau tidak salah 2 bulan yang lampau, telah membisik ke telinga ambo agar malam ini dapat hadir dalam acara pengajian Isra wal Mi'raj. Waktu itu ambo insyaAllah kan, yang kemudian sebulan yang lalu beliau sahihkan kalimat awal dari kalimat nakirah menjadi kalimat ma'rifah. Lalu kemudian ambo jawab dengan insyaAllah. Lalu pada malam ini ambo nyatuan kalimat itu sebagai bentuk kehadiran kami bersama. Dari mulai Tuanku Daniel yang telah memberikan tausiah kepada awak, dan juga Tuanku Ril yang duduk di mihrab, kami bertiga hadir di sini untuk memberikan pengajian kepada kita bersama. Yang insyaAllah mudah-mudahan kita doakan beliau, buya kita, Allah berikan kesihatan lahir batin, hidup dalam beramal dan mati dalam beriman, di akhirat masuk surga. Amin. Begitu juga penghormatan saya para angkuangku nini mama alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, seluruh para bunda kandung, semua para pemudi dan pemuda, seluruh hadirin wal hadirat, ibu japa, seluruh remaja-remaji, semua para orang semando nan hadir pada malam kini. Ndak ambo sabui satu persatu, tapi dipastikan semua yang hadir malam kini semuanya dirahmati, diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pada malam ini ingin menyampaikan beberapa hal saja. Tidak saya ceritakan Isra wal Mi'raj dari A sampai Z. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah mau'izahnya saja, hikmahnya saja, manfaatnya saja dari peringatan Isra wal Mi'raj itu. Kenapa? Karena sejarah hampir memiliki nilai sejarah. Hampir setiap bulan dalam kalender kita Islam memiliki nilai sejarah. Kalau kita ceritakan persoalan Maulid Nabi bulan Rabiul Awal, kita diingatkan kepada kisah sejarah lahirnya Rasulullah. Di bulan Muharram kita diingatkan ke peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di bulan Ramadan kita diingatkan ke peristiwa nuzulul Quran. Di bulan Syawal dengan Idul Fitri, ketika hidup awak tiba di bulan Rajab ini,
kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan kemahabesar Allah bersama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ibu jawab, Pak, Isra Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasanya peristiwa ini? Sampai-sampai Allah yang tadi ayat telah dibaca oleh ananda kita dengan kalimat subhanalladzi. Allah mengawali ayat dengan kalimat tasbih. Berarti menandakan cerita ayat itu luar biasa. Menanda ayat itu sangat baik. Menanda ayat itu sangat istimewa. Sampai-sampai Allah mengawali cerita dengan tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Lihat Al-Quran. Banyak Al-Quran menceritakan peristiwa bersejarah. Tapi tak satu pun ayatnya diawali dengan kalimat tasbih. Lihat ketika Al-Quran menceritakan sejarah Ibrahim Khalilullah yang dibakar oleh Namrud laknatullah. Sejarah istimewa, sejarah luar biasa, sejarah mengagumkan. Tapi ayatnya tidak diawali dengan kalimat tasbih. Bagaimana sejarah Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun laknatullah. Diceritakan Al-Quran. Tapi tidak dimulai ayat dengan tasbih. Sejarah Nabi Nuh. Terjadi tsunami besar, Bu. Semua makhluk mati. Kecuali sepasang-sepasang. Dan yang paling banyak hidup adalah manusia. Sebanyak 70 orang manusia. 70 orang manusia hidup. Diceritakan Al-Quran. Sejarahnya hebat. Peristiwanya luar biasa. Tapi tidak dimulai ayat dengan tasbih. Tapi ketika Al-Quran menceritakan yang terjadi pada Patang Akad Malam Senayan. Pada tahun 621 Masehi. Di saat umur Nabi 51 tahun lebih. Peristiwa hebat. Peristiwa luar biasa. Peristiwa yang mengagumkan. Diawali ayat dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Diawali dengan tasbih. Pertanyaannya kenapa, mengapa kok cuma ayat itu, cerita itu, riwayat itu, peristiwa itu dari 6.666 ayat menceritakan peristiwa. Tapi cuma sejarah Isra Mi'raj yang diawali dengan tasbih. Menandakan bahwa sejarah Isra Mi'raj tidak sejarah biasa. Memikirkan Isra Mi'raj tidak boleh logika manusia. Pemahaman Isra Mi'raj tidak boleh sembarangan. Dikarenakan Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Karena itu, apa itu Isra? Isra adalah huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi yang ditempuh oleh Nabi, yang dilalui oleh Nabi dari mulai Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa Palestina. Berapa jaraknya tadi? 1239 kilometer. Lewat Aceh. 2 hari 2 malam perjalanan. 2 hari 2 malam perjalanan Yoto larinya 80. Baru mencapai 1239 kilometer. Sementara Nabi perjalanan yang singkat itu, perjalanan yang pendek itu tidak saja hanya untuk Isra,
bahkan menempuh 4 alam sampai ke alam yang keempat yang disebut dengan alam luhud, sampai ke mustawa, lahul mahfuz, kalam dan aras, hanya memakan waktu 1/3 malam. Leka mungkin kira-kira? Tak mungkin menurut logika awak. Tapi memakai logika kemakuasaan Allah, percaya gitu. Contoh, saya di kayu tanam, datang jam 7 sampai di ulaan jam 8, 1 jam. Begitu saya dari rumah tadi ambil baju jubah di lemari, semut masuk ke kantong saku baju saya. Kenapa? Ini semut mau ke ulaan juga. Lalu saya ceramah 1 jam. Jam 9 saya pulang. Kemudian jam 10 sampai di rumah. Waktu saya sampai di surau, semut keluar. Saya makan pisang, semut makan pisang. Saya makan roti, semut ikut makan. Kemudian begitu selesai, maka semut masuk dalam kantong saku dan ikut pulang balik ke kayu tanam. Jam 10 sampai di kayu tanam. Baju jubah saya buka, semut keluar, lalu ketemu teman. Apa kata semut? Teman-teman gua, kalian tahu tidak kalau saya ini baru pulang dari ulaan? Serius nih? Serius. Ang duto na anda. Iyo ba na to? Iyo. Badang ang kete, jalan ang lambe, kaki ang pende, ulaan kayu tanam lo 2 jam, yo saki ang tu. Kata semut. Kata semut yang pai ulaan, kok percayalah, kok indahlah, la ba'sabih. Ndak apa-apa. Kata orang ulaan, no problem, ndak jadi masalah. Ndak masalah. Tugas ambo menyampaikan. Kok percayalah, kok indahlah. Betul ndak? Nyopai pulo kenan lain. Kalian percaya ndak kalau ambo baru pulang dari ulaan? Kata semut, dan percaya kalau orang mengecek yakin den, percaya. Golongan Abu Bakar percaya. Nah, kenapa si semut tidak percaya kalau semut tadi pulang dari ulaan? Karenanya berpikir semut ngenek kaki ketek jalan lambe. Padahal kalau berpikir si ketek lay, bahwa semut ke ulaan menumpang je Ustaz Maulana, semut tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Ustaz Maulana. Jangankan ke ulaan, ke Padang sampai PP bisa pulang sehari. Begitulah Allah. Isra Mi'raj diperjalankan oleh Allah. Karena banyak pendapat terjadi hari ini. Ada yang yakin, ada yang tidak. Secara syariat kita sesuai dengan dalil. Tetapi secara hakikat, kalau kita kaji Isra Mi'raj, mengkaji batang tubuh kita masing-masing. Kok alam yang ditempuh oleh Rasul sampai adolo di awak alam tu. Kok langit yang ditempuh oleh Nabi adolo langit di awak tu. Kok bumi yang dilewati oleh Rasul adolo di awak tu. Secara hakikat. Tetapi paparan Isra Mi'raj syariatnya, perjalanan bawah dan sampai perjalanan atas. Sebab itulah ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Untuk berangkatnya Nabi dari mulai rumah Ummiyani sampai ke Masjid Baitul Muqaddis yang jaraknya cuma 1000 lebih, perlu pembersihan hati. Perlu pembersihan hati. Makanya diawali Nabi di sumur Zam-Zam. Dibedah dado Nabi. Dari mulai kerongkongan sampai ke hari-hari bawah pusek. Jauh dibedah dado Nabi itu. Jauh pisau? Bukan. Dengan gunting? Tidak. Dengan silet? Juga tidak. Lantas dengan apa Jibril membedah dada Muhammad? Dengan kalimah syariat. Apa itu kalimah syariat? La ilaha. Kalimah yang ampe. La ilaha illa Allahu. La kalimah syariat. Jalan yang zahir. Af'al pada Allah. Tubuh pada awak. Tubuh tu. Tubuhku Adam. Diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad,
sabana-bana Muhammad insan, sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasio wujud Allah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan rahasio aku dan aku rahasio insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Kenapa? Karena anta ana anta. Engkau itu aku pun engkau. Ibarat pepatah, tidaklah susah mencari bilah, bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah, Allah lah ada di dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh, dalam buluh pandan baduri, dalam tubuh ada batubuh, dalam tubuh insan badiri. Tubuhku Adam. Apa itu Adam? Air, api, angin, tanah. Ada disampaikan tadi kan? Ampe perkara. Air, api, angin, tanah. Daging dari tanah kembali kepada tanah. Tulang dari air kembali kepada air. Urek dari angin kembali kepada angin. Darah dari api kembali kepada api. Daging kembali kepada tanah. Tanah kembali kepada air. Air kembali kepada angin. Angin kembali kepada api. Api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad, makalakta aflaka. Jikalau tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Karena itu, seluruh yang kita miliki hari ini, seluruh yang ada dalam jiwa kita saat ini, seluruh yang ada dalam zahir kita detik ini, tidaklah milik kita. Semuanya kepunyaan Allah Ta'ala. Awak hanya mendapatkan saja dan pada akhirnya akan kembali kepada asalnya. Maka wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita renungi, periksalah, introspeksilah. Yang ada kini di awak. Lakukan amal yang elok-elok. Selagi tangan masih ada, manfaat untuk nan elok. Selagi telinga masih ada, manfaatkan untuk nan elok. Selagi muncung masih ada, katakan yang elok-elok. Selagi mata masih ada, pandanglah yang elok. Karena sadonya akan kembali, Bu. Akan kembali. Tak ada oleh yang tinggal. Jangan kita kotorkan jiwa, jangan kita kotorkan hati, jangan kita kotorkan diri. Sampai Rasul mengisyaratkan dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, diawali pembedahan, dibersihkan sadonyo, diisi dan elok-elok. Nabi itu, Nabi yang sifatnya maksum, ndak ada dosa dan maksiat. Awak yang tak pernah dibersihan, tak pernah dioperasian hati itu dah. Dari lahir sampai kini adalah 70 tahun umur awak. Bagosok je rinsui ndak, bagosok je sabun bindak, bagosok je ini ndak. Bagaimana zulmah, bintik-bintik hitam yang ada di hati, yang kemudian asalnya bil maksiatillah, munculnya dari bermaksiat kepada Allah, yang pada akhirnya hijablah hati kita, tertutuplah dengan Allah. Kalaulah tertutup dengan Allah, nak donan bana dinyo ledo, elok dia awak, indah dinyo, kesuruh kita aja tak kalau dinyo, mengajinya danga takkan tu tibonyo, nak donan elok le. Kita bersihkan hati. Jauh dibersihkan hati. Kulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu adalah pembersih untuk membersihkan hati, zikir kepada Allah. Ada zikir syariat, ada zikir tarikat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat, ada zikir nyawa, ada zikir nafas, ada zikir rahasio. Tiga di awak. Sabilul jasad ilallah bi arba'ati asya'a. Jalannya tubuh kepada Allah dengan 4 perkara. Yang pertama jalan syariat, jalannya tubuh. Yang kedua jalan tarikat, jalannya hati. Yang ketiga jalan hakikat, jalannya nyawa. Yang keempat jalan makrifat, jalan rahasia. Tinggal awak mendapatkan jalan tulai. Kok surau tapi mengajilah banyak. Kok buyalah tiba. Kok pakih nangka bagi jadi tungkulah sambuh lo. Tapi kenapa awak malas? Kenapa awak tak mau? Kenapa awak lalai? Maka pada akhirnya nanti barulah kita akan terasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengawali iktibar kepada umat. Karena itu dibersihkan hati beliau. Yang dikeluar dari hati kok musang. Tahu musang? Tahu musang? Musang kalau ada dalam kandang, lemu ayam masuk kandang.
Lemu ayam lalok di kandang. Walaupun nenek tu musang. Mau ndak ayam masuk? Tidak. Kenapa? Musuh di dalam. Biar ayam lama masuk kandang. Biar ayam surang masuk kandang. Biar ayam berkokok pagi di kandang. Biar ayam tenang dalam kandang. Maka keluar musang tu dulu. Usir musang tu dulu. Bersihan kandang tu dulu. Dibersihkan dengan zikir kepada Allah. Zikran kasiran. Zikir dengan sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dibersihkan dengan zikir syariat. Tidak perlu boleh tak sasak. Dia karena membersihkan hati, dia penyakit hati ku banyak mana berzikir. Malaikat bingung, ada dibaca apa jago tu. Kan ada tu. Ha? Habis mainnya. Kadang-kadang dah zikir. Indak zikir ni baca le dah. Ha. La ilaha mudirnya adi muka la ilaha illallah la ilaha illallah la Allah 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 Allah. Orang berzikirnya Allah Ta'ala saja. Yo namanya manusia aku kan mode banyak dia. Bentuknya kepala hitam, panggil beda-beda tu. Aku nan ada di muka ambo macam-macam panggil. Ada nan elok, ada nan dak elok, ada nan setengah elok, ada ndak elok semua sekali. Ada je. Caranya pertama dibersihkan hati. Kalau hati lah bersih aman. Karena itu Nabi ketika berjalan sampai 5 kali berhenti. Aman Nabi. Aman. Aman katanya tu. Kalaulah anak ketek mengecek aman, yakinlah aman tu. Tapi kalau orang gadang mengecek aman, jangan cuba-cuba yakin. Masih alun percaya. Sebab anak ketek warasi hati. Dosa lu nado. Orang tua dosa sambuh. Nyo pengicuh lo karajo. Oi. Lah. Alalun. Jam 1:30 balik. Tarui. Lalu kemudian setelah hatinya dibersihan, ndak ambo cerita le sampai kali berhenti dah. 5 kali berhenti. Sabananya 5 kali berhenti kan isyarah bakal terjadi sembahyang 5 waktu tu. Ha? Ndak ambo cerita le dah. Yang ingin ambo ceritakan, dek karena hati Muhammad lah bersih, aman perjalanannya tempuh. Ndak terpedaya, ndak terpesona, ndak terpengaruh le dah. Apa saja basobok dalam perjalanan aman. Awak kenapa acok terpedaya, acok terpengaruh? Karena awak alun barasih jiwa. Nabi Muhammad ketiganya setelah sampai di Baitul Lahmi, pemberhentian yang kampek, diimbau dari arah kanan. Muhammad, berhenti sebentar. Muhammad tak berhenti, langsung burak tu. Kemudian Muhammad bertanya kepada Jibril. Jibril, ya Muhammad, yang mengimbau-imbau dari arah kanan tu sia? Muhammad berkata, Jibril berkata, "Hei Muhammad, yang mengimbau engkau dari arah kanan tadi adalah Yahudi." Yahudi? Iya. Untung kau Muhammad tak berhenti. Kenapa? Kalau kau berhenti, umatmu bakal jadi Yahudi. Sedangkan tak berhenti Nabi le banyak umat Muhammad jadi Yahudi. Tak berhenti tu Pak. Kira-kira kalau Muhammad berhenti, habis awak mungkin. Habis. Apa nge Yahudi itu? Ingin menang sendiri. Tak mau kalah. Nyo marasonyo. Kok hebat nyo maraso hebat. Kok rancak nyo mati kancaan seorang. Bila perlu orang kampung ko di bawahnya sadonyo. Apa penyakit yang ada di orang Yahudi ko? SMS. Senang lihat orang susah. Susah melihat orang senang. Kayu orang angeknya. Beli Honda orang naik darahnya.
Bangun rumah orang, tak lama laluknya. Beli kulkas orang sebelah, menggeletik kedinginannya seorang di sebelah. Yang punya kulkas tak baanyo, yang tak punya lah menggeletik seorang. Itu penyakit Yahudi. Dibawa ke muka, anyo sepak awak. Ayo tanduan awak. Dibawa ke belakangnya, diletaknya di belakang, disepakan awak. Indak payah Yahudi ko susah. Diundangnya, indak tibo. Indak diundangnya. Rabo-rabo. Ba ako na bimbau den, ba ako na diundang den. Kalau undang kita tibo tu. Itu Yahudi tu. Diundang, dah tibo dah. Indak diundang, nya marabo. Ada kalau diundang dan tibo, akhirnya pengurus lah pandai-pandai lo kini. Ndak ada undang-undang lain dan ndak ada undang doh. Padahal dia berfungsi dalam masyarakat tidak diundang, diundang ndak tibo. Ndak diundang, aja banyak cerita. Iyo tu nak. Itu Yahudi itu. Kok laki awak tak katu hati laki? Oi. Yahudi itu, Yahudi. Karajonya di sawah, pematang orang dicacang. Segadang meja pematang, 3 kali panen padi menjadi sejengka pematang tu. Nyo pindah ke sebelah, ke patang laweh sawahnya cuma sekian. Dah 2 tahun lah laweh sekian. Para orang, paraknya. Ayam orang, ayamnya. Kerambi orang, kerambinya. Bini orang. Nah, Yahudi itu Allah digambarkan dalam peristiwa Isra. Lain tak berhenti itu Nabi bu. Tapi banyak perangai umatnya, perangai Yahudi. Lah botingan itu. Dibawa dari arah kiri lo. Muhammad berhenti sebentar. Muhammad juga tak berhenti. Lalu Muhammad bertanya lagi kepada Jibril. Hei Jibril. Ya. Siapa yang imbau ambo dari arah kiri? Yang mengimbau engkau dari arah kiri? Iya. Yang manggil kamu dari arah kiri itu adalah Nasrani. Nasrani? Iya. Apa itu Nasrani? Kristen. Kristen. Dulu di Jawa Barat, Bu, di Jawa Barat. Kristen pertama dipola oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Kinasih, yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Nyonya Radius Frawiro. Dia kenal? Ambo ndak jo kenal tu. Berarti sambo ndak kenal waktu. Dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Nyonya Radius Frawiro. Dari situ Kristen kembang. Dari mulai Majalengka sampai Rangkas Bitung, bahkan kembang seluruh Indonesia sampai ke Sumatera Barat, Kristen berkembang. Tidak kita ingkari, Kabupaten Padang Pariaman juga banyak Kristen. Awak juga tidak sadar, bahkan mungkin di Ulaan ada mungkin Kristen. Awak mungkin tidak curiga, entah minan tua Kristen pejatuh. Yo tu nak. Dia bentuknya berpeci, pakai sarung tiap hari. Kadang mendengar pengajian tapi semayangin tak. Orang puasa nyo indak, orang tarawih nyo indak, orang mengaji jo buya, nyo mengaji jo bala 6. Aduh nak? Berarti aduh. Nah, ini ala ada reaksi di zaman Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj. Tidak berhenti Nabi. Apa itu Kristen? Apa itu Yahudi? Kristen Yahudi sama adik jo kakak, sama mama jo kanakan, sama saya sehindu. Apa anginyo? Peranginya bagaimana manusia celaka, bagaimana orang berpaling dengan Allah. Itu yang muncul di Amerika, dikenal dengan budaya Barat. Budaya Barat. Apa itu budaya Barat? Pakaian cara Barat, calik gini. Bajunya ketek, bule, padek. Kadang-kadang pusik kelihatan.
Kalau ngenek pusik mungkin tak tempat bana, mohon maaf ya. Ini boleh sekadang bola pimpong pusik. Sekadang bola pimpong pusik. Nyo tagak di simpang Surau Ganting, nyo jual kana ojek 3.000 dah. Anak ojek dah dicali, bedo dicali, ba pulo produk rancak lo. Akhirnya yang terjadi, dia ulah mencari pusek, anak ojek balantak joto tabang, ayang terbacori nak ojek, pusek, mati tukang ojek. Tukang ojek mati sasek gara-gara mencari ini budaya barat, awak budaya Minang. Yang Minang adat bersani isyarat bersani kitabullah, syarat magato adat memakai. Tapi ternyata hari ini, zaman sekarang, akibat budaya barat banyak masyarakat ikut modernisasi. Pakaian cara barat, berumah tangga cara barat, makan minum gaya barat. Bahkan kadang-kadang dikata di mabas sebuah orang tua cukup dengan kalimat halo daddy. Assalamualaikum kuno. Kini ngetrend halo daddy. Kalau yang bujang gadi lain lo salamnya. Salam kecipar kecipir, kelepap kelepup. Cium pipi kanan kelepap, cium pipi kiri kelepup, papup. Itu salam kecipar kecipir. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, papup dia. Karena itu dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Ada pejabat, kadang presiden, basawa menteri, nyuadu pipinya. Kebetulan menterinya tu padusi, kelepap, kelepup. Laki dari menteri kebetulan gubernur, ano saja. Kenapa ano? Atasan tepat sosagan. Gubernur baleh dendam. Iden tak bisa dan baleh. Nyo turun ke kabupaten. Basobok bini bupati. Kelepap, kelepup. Baleh dendam. Baleh dan dendam. Bupati ano saja. Kenapa? Bupati nak tinggal diam, turun ke kecamatan, nyo cari bini camat, kelepap, kelepuk. Camat ano saja, atasan. Camat turun ke nagari, nyo intai bini wali nagari. Wali nagari tahu panggil camat ndak nyo bawa bini, mengango camat. Oi. Allah mungkin tak. Lei talok mendengar lei. Ambo dak talok mengecek lei. Biasanya 3 jam kuda ni lah. 3 jam paling kurang 2 jam. Tapi mungkin dia Allah beberapa bulan sampai bulan kini bahkan sampai tiap malam. Sampai yang tiap malam sampai tanggal 31 bulan ni. Setelah itu baru ada longga-longga. Jadi mungkin tak aja di suara setengah goni mau bawa suara tadi. Seketik tinggal ya. Lanjut. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah. Kemudian setelah Nabi dipanggil dari arah kiri, singkat cerita, banyak yang dilihat oleh Rasulullah. Ada Nabi melihat orang yang sedang bercocok tanam, begitu ditanam berbunga, langsung berputih, berbuah, langsung panen, hidup kembali, bagus kembali, panen kembali. Yang mustahil barangkali terjadi. Ditanam, berbuah, panen, tumbuh kembali. Peristiwa itu mengagumkan Rasulullah. Karena memang tak pernah dilihat. Kata Muhammad kepada Jibril, Jibril ini orang macam apa nih Jibril?
Kata Jibril, hai Muhammad, itu tamsil daripada umatmu yang suka bersedekah. Sehingga sedekah itu digambarkan dalam Al-Quran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat itu sangat jelas. Pertama, Allah perintahkan awak untuk memohon ampunan Tuhan. Kenapa? Dikarenakan awak banyak dosa. Karena yang mampun Tuhan. Yang kedua, kalau dosa awak lah ampun, berarti awak lah suci namanya. Barulah dapat hadiah dari kesucian itu. Apa hadiah? U'iddat lil muttaqin. Jannah, surga. Masuk sarugo. Untuk awak masuk sarugo. Karena sarugo ko tampe asawak. Awak bukan diulaan tinggal. Awak bukan di dunia tinggal. Dasar awak dalam sarugo dari Nabi Adam jo Siti Hawa. Dia ulah pange Adam jo awak tahu se kini awak. Kini baca oleh pulang kampung balik. Alah sekian lama merantau. Ada yang 70 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun. Merantau. Janganlah awak merantau boleh. Jangan merantau awak tak punya modal. Jangan merantau awak tak punya labo. Jangan merantau awak tak tahu pulang. Ibarat pepatah, sejauh-jauh bangau tabang, tetap pulang ke kubang. Baapun lah mau hidup awak di dunia, tetap kembali ke akhirat. Kalaulah kembali ke akhirat, mati namanya. Berarti pulang kampung tinggal di awak. Kok kakak serugo awak, kok kakak neraka, terserah. La ba'sabih, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Karena itulah dasar kita dalam surga. Berusahalah mulai hari ini untuk melakukan bermacam ibadah. Baik ibadah badaniyah, ibadah qalbiyah, ibadah maliyah. Mudah-mudahan dengan ibadah tersebut Allah sayang jo awak, yang kemudiannya masukkanlah awak ke surga. Alhamdulillah. Oh ternyata awak dimasukkan lo ke neraka. Pada sembahyang le rajin, mendengar pengajian rajin lo, ke surau rajin lo, ke masjid rajin lo, tapi masuk jo ke neraka. Alhamdulillah. Oi. Kenapa begitu saya katakan, Bu? Salat ibu, puasa ibu, haji ibu, zikir ibu, jangan pernah berharap dari apa yang ibu kerjakan, Bu. Jangan pernah tersentuh dalam hati, jangan pernah terlintas dalam jiwa bahwa saya salat untuk masuk surga, saya salat untuk hindar dari neraka. Jangan. Tugas kita salat, tugas kita zikir, tugas kita ibadah. Persoalan masuk surga atau indah urusan Allah. Tugas kita billah dengan Allah, ilallah kepada Allah, minallah dari Allah, lillah karena Allah. Yang kita harapkan, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Hanya engkau yang aku maksud, reza engkau pula yang aku cari. Alhamdulillah. Itu kalau ibu kerja mengharap reda, ikhlas. Tapi kalau ibu kerja mengharap upah, ndak ikhlas. Contoh, ibu-ibu di rumah nyasah kain. Ternyata kain yang disasah ada 3 ember gadang. Kalau ibu niatnya nyasah kain 3 ember gadang untuk ibadah, berarti kain 3 ember kurang, kau dapat tambah 3 le. Batu biar banyak ibadah. Betul apa betul? Tapi kalau ibu tak mengharap ibadah, tapi mengharap upah, maka nanti gue embe tersobare. Yang terjadi muncung kita baca repet.
Muncung kita baca repet. Kadang-kadang ke laki bangih lo. Cari apa kau tua? Patang kau baju dipakai. Pagi tadi kau dipikir budak dan kau. Manyasa dan balaki jonyo kini. Kau tahu tak kau panggil apa kau? Ancak dan balaki jo Ustaz Maulana. Supaya tidak tekan tua. Iya tu tak? Lihat ibu-ibu kan sukanya sakain. Kalau ibu kerajuan dah ikhlas, muncung cerepet. Sehingga kami laki-laki daripada terjawab beko bercakap termasuk menghindar kalau puasa sebelah. Bukan kami nak betah di rumah, bukan kami nak sayang kawa, bukan kami nak mau duduk di rumah. Karena setiap kami duduk, awak banyak mengecek. Bikin kopi kami heboh. Bikin teh kami heboh, makan nasi kami heboh, pakai baju ancak kami heboh, kamanga kami lei. Padahal tahu ibu-ibu, takahku kami bantu kini kuah ulah awak tu, ulah awak. Jangan dikira kami tidak merasai. Jadi madonan boneh bantu dah. Adonan pinggang kane, adonan seperpak tangga, adonan sepion retak, adonya ense lapeh, adonan kata-kata lah. Kau lah awak. Dulu sebelum kami berbini, letak kau bentuk kami. Ndak, gagah setelah kami berbini, masih kami. Kini kami masuk neraka. Alhamdulillah. Astaghfirullah. Lah singkat cerita, tak panjang-panjang.